Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Vina di PJJ Matematika. Kita akan meneruskan pembahasan dari bilangan. Untuk operasi hitung pecahan penjumlahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya penyebutnya sudah sama, tidak perlu disamakan. Tapi ketika 5 per 8 ditambah 1 per 2, di sini penyebutnya berbeda, maka kita harus cari KPK-nya dulu. Kita cari KPK-nya dulu. KPK dari 8 dan 2 itu adalah 8 ditambah di sini 8 dibagi 8 1 dikali 5 lanjut 8 dibagi 2 4 dikali 1 4. Kemudian baru bisa dijumlahkan. Di sini 8 sama 8 penyebutnya tetap ya. Penyebutnya tetap, yang ditambah tinggal yang atasnya. 5 ditambah 4 9. Karena yang atas lebih banyak, di sini lebih dari ya. 9 lebih dari 8. Berarti harus kita tulis dengan pecahan campurannya, yaitu 9 dibagi 8. Berarti perkalian 8 yang mendekati 9 itu 1 ya. Kemudian berarti 1 kali 8 9 dikurang 8 1 per 8. Ini kalau misalnya sama-sama pecahan biasa namun berbeda penyebutnya. Tapi kalau misalnya dia di sini ada pecahan campuran, yaitu 3 per 4 ditambah 2 1 per 2. Sini pecahan campuran, di sini pecahan campuran. Kalau seperti ini kita ubah dulu ke pecahan biasanya. Berarti 4 dikali 3 4 kali 3 12 kali 12 tambah 3 ini dikali, ini ditambah, berarti 15. Untuk penyebutnya tetap ditulis 4 ya, sama. Ditambah, di sini dikali, di sini ditambah. 2 kali 2 4 ditambah 1 5 per 2. Nah, di sini sudah sama-sama pecahan biasa, sini pecahan biasa, tapi penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu. Berarti KPK dari 4 dan 2, KPK-nya 4. 4 bisa dibagi 4 bisa dibagi 2 ya KPK-nya. Berarti 4 dibagi 4 1 dikali 15, berarti 15. Di sini 4 dibagi 2 2 dikali 5 10, maka hasilnya 25. Penyebutnya tetap. Di sini sama, bagian pembilangnya lebih besar dibanding penyebutnya, makanya kita ubah ke pecahan campuran. Di sini perkalian 4 yang mendekati 25, yaitu 4 kali 6, berarti 24 ya. Berarti 25 dikurang 24 1. Penyebutnya tetap, berarti 6 1 per 4. Untuk yang kedua itu pengurangan. Untuk pengurangan sama, dia caranya sama, cuman yang beda itu cuma tandanya ya. Misalnya 7 per 8 dikurang 2 per 3. KPK-nya berapa kira-kira? 8 dan 3. KPK-nya 24, yang bisa dibagi 8, yang bisa dibagi 3, yaitu 24 ya. 24 dibagi 8 berapa? 3 kali 7 21. 24 dibagi 3 8 kali 2 16.
penyebutnya sama 24, kemudian 20 ini dikurang ya, 21 dikurang 16 5. Paham ya? Kemudian kita coba dengan pecahan campuran 8 1/3 dikurang 3 1/2. Lagi karena di sini campuran, maka harus kita ubah ke pecahan biasa. Berarti dengan cara ini dikali, kemudian ditambah 3 kali 8 24, 24 tambah 1 25. Penyebutnya tetap 3 dikurang 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7, 7/2. Di sini penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 2 itu 6. 6 dibagi 3 2, 2 kali 2 5 50. 6 dibagi 2 3, 3 kali 7 21. Jadi 50 dikurang 21 itu 29 per penyebutnya sama 6. Karena pembilangnya lebih besar dibanding penyebut, maka kita harus ubah ke pecahan campuran, yaitu perkalian 6 yang mendekati 29. 6 kali berapa? 6 kali 4. 6 kali 4 24. 24 29 dikurang 24 5 per penyebutnya sama 6. Ini untuk pengurangan. So, masuk ke perkalian. Kalau perkalian kita coba aja ya. Misalnya 3 dikali 1/2. Kalau perkalian, kalian langsung kalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Karena di sini pertamanya pembilang, tidak ada penyebutnya. Sebenarnya penyebutnya di sini nggak kasat mata, yaitu 1. Ini sama aja, cuman satunya nggak usah ditulis. Jadi di sini 3 dikali 1 3, 2-nya tetap. Jadi 3/2 diubah ke pecahan campuran 1/2. Lanjut, yaitu pecahan biasa dengan pecahan biasa. Misalnya 1/4 dikali 2/3. Di sini 1 dikali 2 4 dikali 3 12. Ini 2/12 bisa diperkecil lagi jadi 1/6. Tapi kalau misalnya sudah seperti ini benar, tapi lebih baik disederhanakan. Kita lanjut ke perkalian, masih perkalian. Jika angkanya dikali dengan angka pembilangnya dikali dengan angka penyebutnya itu sama. Misalnya 2/3 dikali 3/2. Cuman dibalik aja kan. Tapi kalau seperti ini 3 dikali 2 6, 3 dikali 2 6, 6/6, 6/6. Jika angkanya sama, berarti hasilnya 6 dibagi 6 1, seperti itu. Nah, jika ada lagi, jika kalau misalnya dia pangkat, misalnya di sini 2/5 deh. 2/5 pangkat 2. Di sini ada pangkat 2 ya, berarti 2/5 dikali 2/5. Kalau pangkat itu berarti ada 2 ya. Berarti di sini 2 kali 2 4, 5 kali 5 25. Sudah ya untuk perkalian seperti itu. Sekarang kita masuk ke pembagian, yaitu 4/2, atau jangan per 2 deh, per 5. 4/5 dibagi 3/4. Jika pembagian, maka untuk bilangan yang keduanya itu dibalik. Jadi di sini 4/5 dibalik penyebut sama pembilangnya, dikali, tapi di sini berubah, Bang ya. Ini dibagi jadi dikali, tapi diubah. Jadi 4/3, dia dibalik ya. Berarti 4 kali 4 16, 5 kali 3
15. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, berarti kita ubah ke pecahan campuran. Tadi udah tahu kan cara mengubahnya, jadi 1/15 seperti itu. Nah, kalau misalnya pecahan dikali dengan bilangan bulat, maka jadinya misalnya di sini 5/6 dikali 3, dibagi 3. Nah, seperti ini. Dia kan tadi Ibu bilang kalau perkalian, dia itu sebenarnya di sini ada 1, cuman nggak ditulis kan. Tapi kalau misalnya untuk pembagian dia ditulis ya. Jadinya 5/6 dikali operasi hitungnya berubah. Ini berarti 1-nya pindah ke atas, 3-nya pindah ke bawah, ditukar 1/3. Tinggal kita kalikan ya. 5 dikali 1 5, 6 dikali 3 18, seperti itu. Lanjut kita masuk ke perpangkatan. Tadi perpangkatan sudah sedikit dibahas di perkalian ya. Kita lanjut aja ketika perpangkat dikali pangkat. Misalnya di sini 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 2. Jika seperti ini, maka 1/2, di sini ada 2 dan 2, berarti 2 ditambah 2. Jadinya 1/2 pangkat 2 tambah 2 4, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini perkalian, kalau pembagian 1/2 pangkat 4 dibagi 1/2 pangkat 3 di sini. Berarti hasilnya 1/2. Karena ini dibagi, kalau dibagi itu berarti dikurang ya, berarti 4 dikurang 3. Hasilnya 1/2 pangkat 1. Di sini pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis, berarti cuma 1/2 seperti ini. Sudah paham kan? Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Tidak ada tugas, semoga kalian dalam keadaan sehat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.